merupakan treatment, tapi terdakwa tetap memaksa bahwa itu adalah produk. Oke, dari Mbak Dr. Reza Gladys ya, ini adalah treatment tetapi bukan produk. Nah, masalah treatment atau produk kita singkirkan dulu. Yang pasti saya mau memberikan suatu insight kepada masyarakat yang kurang paham mungkin atau kurang mengerti. Alat treatment apapun itu di suatu klinik atau di suatu rumah sakit atau di manapun itu tempat-tempat yang merupakan adalah tempat treatment kesehatan dan lain-lainnya, semua alatnya sebelum dipakai harus didaftarkan dulu di Kemenkes. Ada VT saya yang satu lagi sudah mengatakan hal tersebut. Apapun itu, jadi ada yang namanya kalau alatnya itu harus ada izin edar, izin pakai, dan izin dari Kemenkes. Kalau obat dan makanan itu dari BPOM. Kalau yang skalanya pabrikan, kalau skalanya UMKM atau perumahan itu izinnya PIRT untuk makanan ya, termasuk suplemen dan lain-lain. Dan kalau untuk Dr. Reza Gladys ya, mohon nih Kemenkes juga, kemarin saya sedikit menyenggol BPOM. Kenapa kok kalau itu satu produk belum beredar dan sudah diakui itu belum BPOM, tidak ada tindakan lanjutan. Nah sekarang beliau nih, si Mbak Dr. Reza Gladys ini mengatakan kalau itu alat treatmentnya, alatnya, apakah sudah ada izin dari Kemenkes untuk dipakai atau diedarkan? Nah, itu juga jadi masalah. Kalau dia mengedarkan obatnya, suplemennya, atau krimnya, apapun itu namanya, itu dari BPOM. Nah, itu jadi double dong. Harus diaudit juga Kemenkesnya ini sudah diaudit belum nih kliniknya si Reza Gladys gitu kan. Lalu untuk klinik juga itu harus saat dia buka klinik kan itu harus mengurus suatu izin. Dari izinnya itu harus disebutkan treatment apa saja yang boleh dilakukan di klinik ini ya, di klinik ini. Misalnya treatment A, B, C lah, banyak banget ya. Itu apa saja treatment yang boleh dikerjakan di situ, dan didaftarkan juga alat-alatnya. Alat-alatnya itu pun nanti berhubungan juga ini karena di Indonesia kalau tidak salah harus ada izin halal, izin ini, izin ini. Dan pertama kali ya udah nggak usah jauh-jauh yang namanya izin Kemenkes dari dinas kesehatan setempat, apakah sudah ada gitu. Dan itu harus panjang ini nanti. Dr. Reza Gladys ya, itu nanti benar-benar loh, ini untuk tolong ya di share atau di tag ke pihak pengacaranya Nikita Mirzani ya, itu juga harus dicek tuh kalau walaupun alat treatment itu harus ada izin pakai, izin penggunaan ya, itu pun harus ada izinnya dari Kemenkes dan Dinkes sekitar gitu. Dan juga izin praktek. Izin prakteknya itu biasanya apa saja yang boleh dilakukan di dalam klinik tersebut gitu ya. Jadi ini hanya sebagai insight atau sharing knowledge gitu bagi orang awam yang kurang paham mengenai dunia perizinan. Jadi ya cuma supaya banyak yang tahu kalau apapun itu di Indonesia itu harus memiliki izin. Kalian bangun rumah di tanah sendiri aja harus ada izinnya, izin membangun bangunan gitu ya, IMB ya. Itu. Jadi ya dicek aja deh izin-izinnya. Kembali lagi dari banyak banyak lapisan departemen ini, departemen itu, dari lembaga ini, lembaga itu gitu, harus banyak itu. Izinnya dicek dulu. Ya, balik deh kembali ke kliniknya deh, jadi diaudit itu nanti. Wah bahaya ya, bahaya kalau memang tidak memenuhi syarat semuanya. Pengacaranya Nikmir itu didampingi itu ngeceknya apakah sudah berizin semua.